Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dari kelas MA23A05 dengan NIM 11231129. Pertama-tama, kepada yang terhormat Ibu Dr. Fitri Rezeki selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memotivasi karyawan untuk melakukan tunjangan dan kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Kompensasi juga dapat diartikan sebagai pengarahan pemberian balas jasa bagi karyawan baik secara langsung berupa uang maupun tidak langsung berupa balas jasa atau non-finansial. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, bonus, tunjangan, komisi insentif, dan pembayaran prestasi. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi ini berwujud uang tetapi tidak langsung diberikan kepada karyawan tetapi melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif bagi karyawan. Misalnya perusahaan menyediakan berbagai pelatihan bagi karyawan, misalnya seperti fasilitas kantor yang nyaman, jam kerja yang fleksibel, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi. Yang pertama yaitu biaya hidup, yang kedua regulasi pemerintah, yang ketiga yaitu kompensasi perusahaan lain, yang keempat yaitu jenis pekerjaan dan tanggung jawab, yang kelima peranan serikat buruh, dan yang keenam yaitu kemampuan perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian tunjangan. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan dari perusahaan, lembaga, atau institusi tempat bekerja. Umumnya tunjangan tergabung bersama gaji bulanan. Tambahan ini merupakan uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Jenis-jenis tunjangan. Yang pertama yaitu tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah bantuan yang diberikan secara rutin setiap bulannya kepada pekerja dan keluarganya. Pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok. Contohnya adalah tunjangan perumahan, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya. Tunjangan tetap ini tidak dipengaruhi oleh faktor kehadiran, kinerja, maupun prestasi. Kedua yaitu tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pemberian upah kerja baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pekerja dan keluarganya. Jumlahnya dipengaruhi oleh perhitungan yang sifatnya per jam, harian, atau sesuai kesepakatan. Contohnya adalah tunjangan transformasi dan tunjangan makan. Kedua tunjangan tersebut biasanya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pekerja. Tujuan kompensasi dan tunjangan. Yang pertama yaitu menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat yaitu menciptakan keadilan internal. Yang kelima mendukung budaya perusahaan. Yang keenam kepatuhan hukum. Selanjutnya yaitu mengapa sih kompensasi dan tunjangan penting dalam manajemen sumber daya manusia? Yaitu karena MSDM berfungsi sebagai insentif untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi yang kompetitif membantu menciptakan kepuasan kerja, sementara tunjangan seperti asuransi kesehatan dan cuti membantu peningkatan kesejahteraan karyawan. Ini pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas dan loyalitas. Kesimpulan dari memotivasi karyawan melalui kompensasi dan tunjangan adalah bahwa kedua elemen ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan kepuasan kerja, sementara tunjangan yang menarik seperti asuransi kesehatan dan program pensiun dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Selain itu, kombinasi antara kompensasi finansial dan non-finansial dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta mendorong kinerja tinggi di dalam organisasi. Implementasi strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan budaya perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.